Mustika Kalimasada milik Sunan Kalijaga, Wayang Puntadewa dan Semar. Wayang Puntadewa ditancapkan di atas debu pisang persis di depan Sunan Kalijaga, diikuti wayang Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Ditambah terakhir sesepuh punakawan tidak lain adalah Ki Semar. Sunan Kalijaga kembali mengetukkan cempala beberapa kali sambil menceritakan peristiwa yang telah, sedang, dan akan berlangsung dalam lakon wayang yang dibawakannya. Sesaat kemudian suara gamelan berhenti diikuti pembicaraan wayang yang diucapkan Sunan Kalijaga. "Kakang Semar, kenapa Dewa Serani menginginkan layang Mustika Kalimasada?" Suara Puntadewa yang diucapkan Sunan Kalijaga sangat halus menyamakan suara asli dalang. "Inggi Gusti, Dewa Sarani itu angkara murka yang ingin mewasi semua kesaktian di Triloka. Kalau hanya demi kesaktian, kenapa Dewa Serani tidak berguru pada kedua orang tuanya, Batara Durga dan Batara Kala yang punya kesaktian tinggi, Kakang Semar? Justru ibu Dewa Serani, Durga itu yang menganjurkan anaknya merebut Mustika Kalimasada dari Gusti agar ia punya kesaktian melebihi dewa lainnya. Apa yang membuat layang bertuliskan dua kalimat itu dianggap sakti, Kakang Semar?" tanya Bima. Sunan Kalijaga mengeluarkan suara berat untuk menirukan suara wayang adik Puntadewa. "Aku terima Mustika Kalimasada dari kakek Begawan Abiyasa. Sampai saat ini belum tahu kesaktian apa yang berada dalam Mustika Kalimasada. Sampai mengobarkan perang berubah dengan para Pandawa, Kakang Semar." Puntadewa kembali berucap. Sunan Kalijaga bercerita dengan suara Semar bahwa dahulu kala Kahyangan pernah diobrak-abrik Prabu Kalimantara dan dua pembantunya, Sarotama dan Ardadedali, dengan mengendarai Garuda Banatara. Para dewa tidak sanggup melawan kesaktian mereka. Batara Guru terpaksa meminta Resi Satrukam dari pertapaan Sapta Arga untuk menumpas Kalimantara. Moyang para Pandawa berhasil membunuh semua musuh dewa. Jasad Prabu Kalimantara berubah menjadi kitab atau lebih sering dikenal Mustika Kalimasada. Sarotama dan Ardadedali masing-masing menjadi panah, sedangkan Garuda Banatara menjadi payung tunggul naga. Satrukam membawa pulang keempat pusaka tersebut dan mewariskannya kepada keturunannya hingga pada cicitnya yang bernama Begawan Abiyasa, kakek para Pandawa. Gusti, Semar mengakhiri ceritanya tentang asal-usul Mustika Kalimasada. "Apa karena berasal dari perwujudan Raja Kalimantara punya kesaktian besar, Kakang Semar?" Suara Arjuna diucapkan Sunan Kalijaga sangat halus hampir menyerupai suara perempuan. "Gusti Arjuna, Mustika Kalimasada tidak punya kesaktian apa-apa di tangan orang yang tidak mengerti maknanya. Maksud Kakang Semar, Mustika Kalimasada hanya sakti bagi orang-orang yang sanggup mengamalkan isinya. Begawan Abiyasa mewariskan Mustika Kalimasada kepada Gusti Puntadewa karena kakekmu itu yakin bahwa Gusti Puntadewa akan sanggup menjalankan dan mengajarkan isinya kepada orang lain. Kesanggupan seperti apa, Kakang Semar?" Mustika Kalimasada hanya berisi dua kalimat. Pertama, kesaktian kepada Hayang Mahasuci, Gusti Allah Zat yang tidak bisa diandaikan dengan apapun. Kedua, kesaktian kepada kebenaran cahaya terpuji, Muhammad sebagai utusan Gusti Allah. Dua kalimat ini disebut syahadat, Gusti. Liukan api seolah ikut khusyuk menyimak, seperti kekusuhan orang tamu yang duduk di barisan depan para penonton wayang yang digelar di depan halaman Tajuk Kadilang. Di mana letak sulitnya kalau sekedar mengakui ketunggalan Gusti Allah dan mengakui kebenaran cahaya terpuji, Kakang? Suara Bima. Dia merasa tidak ada yang berat kalau sekedar bersaksi. Gusti Bima, tidak ada yang sulit kalau hanya mengucapkan dua kalimat dalam Mustika Kalimasada atau sekedar mengakui dengan lisan. Namun mengucapkan berbeda dengan bersyahadat. Bahkan bagi orang-orang yang merasa sudah sampai pada derajat guru, bersyahadat adalah lagu yang berat. Apa bedanya mengucapkan isi Mustika Kalimasada dengan bersyahadat, Kakang Semar?
Mengucapkan itu hanya sampai di ujung lidah, dewa semacam Serani atau raksasa yang wajahnya saja tidak karuan paling rendah juga sanggup kalau sekedar mengucapkan dalam kalimat itu. Tapi bersyahadat itu lagunya tidak 1-2 tahun, harus seumur hidup. Lagu syahadat harus tetap dilakukan sepanjang raga masih dilengkapi dengan gaya hidup hingga nafas terakhir. Gusti, lagu macam apa itu Kakang Semar? Kami terbiasa dengan lagu dan tanpa berata sejak remaja. Kami lahir dan besar di hutan, kami sudah akrab dengan kesengsaraan sejak remaja. Kakang Semar, Bima merasa bahwa tidak ada ujian hidup yang lebih berat daripada menjadi anak Prabu Pandu yang lahir dan besar di hutan. Ini beda Gusti, pertama memang harus tulus mengucapkan 2 kalimatnya, sebab itu pintu masuknya. Kedua harus sanggup menyingkirkan semua yang kita sebut wujud. Hanya dengan kemampuan menyingkirkan semua wujudlah kita bisa sampai kepada Hayang Maha Wujud. Lalu apa maksud kalimat kedua dalam Mustika Kalimasada, Kakang Semar? Semua sama dengan kalimat pertama, kalimat kedua juga bukan sekedar pengakuan lisan kepada Kanjeng Rasul, tapi juga kesaksian yang ditempuh dengan laku batin. Kesaksian itu bertumpu pada pengalaman batin melalui olah rasa terus-menerus. Hanya dengan jalan itu kita menemukan cahaya terpuji, yaitu Nur Muhammad. Penjelasan Semar tentang Kalimasada mengakhiri badak tayung yang ditandai dengan wayang berbentuk gunung lewat di depan para wayang. Sumber cerita diambil dari sebuah buku yang berjudul Angkara, karangan Makinuddin Samin. Dengan penerbit Javanika PT Kawurama Buana Antara, terbitan pertama Februari tahun 2017. Jangan lupa beli bukunya di toko terdekat atau toko online karena buku ini sangat menarik sekali dengan isi-isi yang berada di dalamnya. Terima kasih juga sudah menonton video kami, jangan lupa like, subscribe dan juga komen.